Oke, saya share dulu untuk apa soal yang kemarin ya. Ya, ini dari soalnya ya Minasang ya. Yang pertama di situ adalah Anogiing wa Fuchui Nahatsugeng ya. Jadi di situ sebagai subjek ya kan ya. Anogiing wa Fuchui Nahatsugeng titik-titik Ningki ga nakunate shimata. Wah, kepopularisasiannya menghilang. Nah, karena apa? Di sini kan kita sebelumnya mempelajari tentang kausalitas yang artinya karena ya. Jadi anggota kongres tersebut karena apa namanya? Karena pernyataan yang tidak hati-hati, dia kehilangan popularitasnya, ya. Nah, di sini ada niote. Nah, ini yang betul ya. Karena kalau no amarini itu lebih ke arah sifatnya kimochi, ya. Sedemikian apa gitu ya, sedemikian gugupnya, sedemikian sepinya gitu ya, yaitu lebih ke kimochi kalau amari. Nah, kalau nitsuki lebih ke arah apa namanya? Kambang ya, tulisan. Nah, jadi ichiban wa e no hoga sekai desu ne. Kemudian nomor dua, watashi tachi no chimu ga toto yusou shita. Tim kami pada akhirnya menang. Kangeki. Nah, di situ ada apa namanya? Yang berkaitan dengan kimochi ya. Kangeki no, nah kita lihat yang kimochi yang mana? Tentu yang amari ya. Kangeki no amari, namidaga deh. Sedemikian emosionalnya sampai air mata saya keluar. Nah, kalau seide ada kaitan dengan baik buruk. Nah, terlebih kalau se yang buruknya, kalau OKG yang baiknya. Namidaga neta nggak ada kaitan tentang hal tersebut. Oke, kita lanjut nomor tiga. Kojichu titik-titik-titik konodoro wa spodome. Ya, buntu. Jalan ini buntu karena sedang dibangun konstruksi. Nano monodakara, namonodakara itu sebagai hojing tekinariu, no amarini itu yang berkaitan dengan kimochi. Nah, nisuki pemberitahuan ya. Berhubung sedang ada konstruksi jadi jalanan ini buntu. Kemudian nomor 4, Miss Osinayoni to kini suruh titik-titik lagi-lagi ini kimochi ya. Nah, kita langsung aja kalau udah tahu teori mah langsung ini aja ya. Amaritsui shokyoku teki ni natte shimau. Ya, jadi sedemikian sangat pedulinya saya supaya tidak salah, supaya tidak melakukan kesalahan. Pada akhirnya saya menjadi tidak aktif, ya, jadi nggak berani gitu ya. Shokyoku teki. Oke. OKG harus baik kan? Ini nggak, ini malah buruk. Mono itu alasan pribadi. Ini kimochi, ini suruh ya. Kemudian nomor 5, titik-titik-titik Hongjitsu no Yagai Sasekai. Yagai Sasekai wa Enki Sasete Itadakimasu. Nah, di situ ada kosakata ya mungkin apa baru ya buat Minasang ya, yaitu adalah Yagai Saseikai. Ya, yaitu adalah sebuah pertemuan ya yang berkaitan dengan outdoor gitu ya. Hari ini acara outdoor kali ini ditunda. Enki sasete tadakimasu. Nah, di sini ada bentuk fakta aku tengko notame ya karena cuaca buruk. Jadi pertemuan outdoor hari ini tuh ditunda. Gitu ya. Nah, kalau namonode itu alasan pribadi, ini kan kai, nggak bisa. Kemudian seide belakangnya negatif. Enki sasete tadakimasu itu bukan negatif, hanya tunda saja. Kecuali cancel baru negatif. Gitu ya. Jadi nomor 5 yang tepat A. Oke, kita lanjut Bung Nokumitate. Beberapa banyak yang salah di nomor 3, selebihnya betul. Kalau ini udah banyak yang betul ya, karena di sini niote itu sebagai polanya dan harus kalian sematkan di situ kata benda. Kata benda yang paling relevan adalah jising niote. Tempat ini langsung jising niote takusang no hito ya. Takusang no hito no inochi ga utsunawa peta ya. Jadi karena gempa nyawa banyak orang tidak terselamatkan atau kehilangan nyawa banyak orang. Lalu nomor 2 juga banyak yang betul karena say di sini ya. Lalu ada kata benda, pakai say ya tentu pakai no say. Nah, di sini udah ada kata bendanya, toshi ya, tinggal kalian gabung. Toshi no seika. Saiking karadaga skareyasu desu. Apakah gara-gara umur ya? Kok akhir-akhir ini tubuh saya gampang letih atau mudah letih gitu ya.
Oke, kemudian nomor 3 di situ ada bentuk amari. Nah, amari sendiri menggunakan, nah ini ada yang salah, maka saya harus jelaskan secara mendetail. Nah, amari di sini harus bertemu dengan, kalau kata benda, no ya berarti ya, no amari. Di sini ada kata benda, bioki, tapi nggak ada no-nya, bioki amari gitu ya. Bioki no amari baru bisa. Nah, maka kita hilangkan untuk kata bendanya. Nah, kan sekarang sisa. Nah, di sini di awal nggak boleh amari. Karena kenapa? Ini udah ada partikel gitu. Dewa, nggak ada amari ketemu partikel wa dan di awal gitu kan. Nah, sekarang ada pola lagi selain itu, yaitu adalah sugimas. Sugimas itu kalau ketemu kata kerja, maske kan. Nih, hataraki sugita. Ini gabung nih dia. Hataraki sugita. Baru pakai amari. Karena amari bisa utsuke. Sugita amari. Lalu byoki tinggal di sini kan. Nggak mungkin di sini byoki hataraki. Kata benda ketemu kata kerja maske tanpa partikel. Nggak boleh. Nah, satu-satunya cara yaitu kita kebelakangin dia. Ini tinggal kita gabung. Ya, jadi kono kaisa dewa hataraki sugita amari byokide taoreru shainga fueteru. Di perusahaan ini meningkat perusahaan yang pingsan karena penyakit, sedemikian lebihnya dia bekerja. Ya, seperti itu minasang. Lalu kita masuk nomor 4. Nitsuki ketemu dengan kata benda. Ini kata kerja nggak mungkin. Sugita nisuki. Kata benda pakai partikel o. Nggak mungkin. Tentu saja yang mungkin adalah 2 dan 3 gabung. Pasti itu. Seru shina nitsuki. Nah, ini Hoshoki Kang ya. Ini ketemu dengan predikat tadoshi kan. Gabung aja di sini. Tuh. Nah, sekarang permasalahannya 2341 atau 4123 kalau udah digabungin gini. Oke, anggap 2341 ya. Seru shina nitsuki hoshoki kang o sugita, mentok, nggak boleh. Kata kerja bentuk maske, ketemu tanda baca koma itu tidak boleh. Dia harus titik atau dia bertemu lagi dengan pola kalimat konjungsi. Nah, karena nggak boleh 2341 berarti kita tuker 4123. Sekarang kita baca Hoshoki Kang Osugita Seru Shinanitsuki, baru boleh kan? Karena di sini satu ketemu dua adalah kata kerja futsuke ketemu dengan kata benda, dia nggak masalah kan? Jadi kalau kita artikan berhubung produk sel yang sudah melampaui masa berlakunya, jadi tidak memungkinkan untuk diganti atau dikembalikan. Ya, nah, jadi seperti itu nih. Oke, untuk tugas yang kemarin saya berikan buat Minasang. Seperti itu ya. Ya, dengan kemampuan Minasang sekarang, ya tinggal asah saja latihannya dan beberapa teori yang belum dipelajari. Ya insya Allah sekali tembak lah ya. Kita coba untuk N2. Oke, ya yang penting rajin aja masuknya. Jangan mengandalkan video-video saja Minasang. Ya sulit kalau mengandalkan video karena interaksinya. Fokusnya jadi beda tuh asantai aja lah ada video. Susah Minasang. Mendingan ya kalian bisa meskipun hanya nyimak ya silakan masuk aja nggak masalah. Kan beda gitu, feel-nya beda. Ya. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu adalah GOI ya, materi GOI. Nah, untuk materi GOI kali ini sudah akhir subtema. Indikasinya apa? Bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita evaluasi tuh, evaluasi GOI. Jumat ya. Selasa Jumat, kalian tuh Rabu Jumat ya minggu ini ya. Nah, Jumat kita evaluasi. 3 ya. Azan ya. Oke, di sini muikame ya di hari ke-6 karada no gu ai wa do desu. Keadaan tubuhmu tuh gimana sih ya gitu ya. Kita lihat berarti di bab ini kita mempelajari tentang kondisi tubuh. Yang pertama di situ ada masao. Ya. Kalau contoh nih, anata hao ga masao yo. Dosta no. Lalu kata dia,
Sakki kara zutto itami o koraete tanda kedo, atama ga wareru you ni itakute, hakike mo shite kita. Chotto toire de haite kuru. Ya, nah di sini ada beberapa kosakata yang tercetak tebal. Yang pertama adalah Masao, temannya Shinchan. Terus ada Koraete atau Koraeru gitu ya. Lalu kemudian ada Hakike, ya kan? Lalu ada Haite dari kata Haku. Gitu ya. Oke, sebelum kita masuk, ya mungkin kalau kosakatanya paling tidak kalian sudah mengerti sedikit, mungkinan ya ini mudah. Bamengnya mudah. Kalian sudah bisa baca situasinya gitu ya. Tapi kalau ada beberapa kepingan yang hilang seperti kosakata yang tercetak tebal itu, ya paling tidak 80% paham lah ya. Oke, coba kita masuk ke apa namanya ke bagian selanjutnya, yaitu eo mite oboe masho. Mari kita hafalkan dengan melihat pada gambar yang ada. Kalau kita bisa lihat di situ adalah anggota tubuh. Ya, yang pertama di sini ada koyubi, gitu ya. Kelingking kecil dia. Terus di situ ada kusuriyubi, jari manis. Kemudian ada nakayubi, jari tengah sama ya pakai naka, kita tengah juga. Lalu hitosashi yubi, telunjuk. Kita juga sama pakai kata tunjuk, cuman disematkan infix di tengahnya pakai L, jadinya telunjuk gitu ya. Di Jepang juga pakai hitosashi, kan menunjuk tuh. Terus oya yubi, ini juga sama ya. Dia pakai oya, yaitu ibu jari, di kita ibu jari. Oke. Yang beda itu cuman di jari manis. Mereka pakainya kusuri, kita pakainya manis. Nah, ini ada historisnya minasang. Mungkin suatu saat kalau kalian ikut kuliah ya, mata kuliah Nihon Bungaku, sastra Jepang, kalian bisa neliti ini nih. Ya, kenapa kok di kita pakai jari manis? Di Jepang tuh pakai kusuri yubi. Ternyata ketika saya baca di buku sobek, nah kusuri yubi itu kenapa pakai kusuri? Ternyata dia dulu orang Jepang itu kalau kalau misal mau berobat itu ya itu kan kepercayaan zaman dulu, dia mengecup bagian apa jari manisnya seperti itu ya. Oke, lalu kemudian di situ ada lagi tekubi, pergelangan tangan. T-nya tangan, kubinya itu leher gitu. Nah, kalau kita pakai pergelangan tangan bahasanya. Oke, kemudian ada hiji ya. Hiji itu sikut ya. Oke, kita kembali kita pindah ke samping, di situ ada kata hiza. Nah, hiza di situ artinya adalah dengkul ya. Lalu kemudian ada kakato. Kakato nih yang biasa kering ya, keras. Karena sering nyangkul. Nah, di sini kakato itu adalah tumit. Apa? Ini sini apa namanya? Lapak kaki ya. Ini bagian ini cuma. Bagian belakang ya. Tumit kali ya itu ya namanya ya. Atau sumasaki di situ ya. Sumasaki itu ujung jari. Suma saki. Sakinya kan ujung. Nah, di situ ada hadasi ya. Hadasi itu ya nyeker ya. Tidak pakai apa-apa. Nah, itu disebutnya dengan hadasi. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu dengan kalimat ya. Nah, di sini ada isi. Mau pakai isi ke mau pakai isya ya, macam-macam, boleh aja. Isi no shingsatsu. Oh, ukeru, menerima pemeriksaan dokter ya. Shingsatsu di sini kan pemeriksaan. Isi dokter ya, nggak perlu saya terjemahkan ya. Lalu kemudian di sini ada hayameni ishani kakaru ya. Diperiksa oleh dokter secepat mungkin. Kakaru tuh banyak sekali minasang fungsinya ketika dia berdiri sebagai predikat, tergantung daripada objek atau kemudian subjek kedua daripada nih kakaru. Kalau ada objek biasanya dia nyalain mesin juga bisa pakai kakaru, lalu kemudian ngegantung ngegantung bentar ya. Yang ngegantung eh, apa baju dan sebagainya juga pakai kakaru, ngunci pintu juga bisa pakai kakaru gitu ya. Nah, tadosinya dia kakeru. Nah, di sini karena subjek keduanya adalah isani kakaru gitu ya. Nah, jadi bisa kita artikan diperiksa oleh dokter. Secepat mungkin periksakan ke dokter gitu ya. Oke.
periksakan ke dokter. Oke, kita lanjut. Di sini ada lagi kengko sindang. Mungkin kengko sindang biasa ya, sudah sering dengar, yaitu medical check up ya. Kemudian di sini ada ketsuatsu. Ketsuatsu adalah tekanan darah ya, tekanan darah tinggi. Oh, Ketsuatsu ga takai, tekanan darahnya tinggi. Ketsuatsu ga hikui, ya, atau tei keatsu, ko ketsuatsu ya. Yang ini tekanan darah rendah ya, sangobion dong. Oke, lanjut lagi. Di sini ada biokino shojo, gejala, gejala penyakit. Ya, ini kepercayaan diri saya ya, bahwa kosakata yang ada di dalam sini adalah kosakata yang sering sekali kalian temui kan. Karena kalian kan berkecimpung di dunia kesehatan. Jadi sangat sering gitu ya menemukan kosakata ini. Seperti contoh lagi ada Sojoga Osamaru gitu ya. Jadi gejalanya membaik ya. Lalu ada lagi Kao Iro ya. Kao Iro di sini bisa kita artikan dengan raut wajah. Kalau dia pakainya Iro, bukan warna muka ya, tapi di sini lebih ke raut wajah. Raut wajahnya kok kayak aneh gitu ya. Kao Iro ga warui. Ada apa nih? Atau di situ Kaoga Masao ya, dulu pernah kita pelajari Maka Masao, Mashiro, Makuro gitu ya. Nah, Masao di sini pucat. Oke, lalu kemudian di situ ada Karada no Gu Aiga Waru. Ya, ini mah gampang ya. Saya lanjut aja Gu Aiga Waru mah udah biasa makanan sehari-hari ya. Nah, di sini ada Hakike. Hakike itu mual. Oke, selanjutnya ada lagi Haku. Haku tuh banyak ya, bisa nyapu ya kan. Nah, tapi di sini adalah muntah. Lalu di situ ada Atamaga bot tesuru. Nah, bot tesuru itu bisa kita artikan dengan remang-remang jadinya. Ya, remang-remang. Palanya remang-remang ya. Redup-redup gitu minasang mau pingsan. Nah, itu bisa disebut dengan bot tesuru. Gitu ya. Lalu ada nechuso. Saya nggak tahu di Indonesia ada tidak. Kalau di Jepang sering terjadi di musim panas ya, nechuso. Ada yang tahu nggak minasang istilah kedokterannya apa nechuso ya? Bahasa Indonesia tapi ada, nggak ada ya? Susah berarti. Apa susah? Nechuso. Hipertermi saja bukan. Hipertermi. Iya kali. Saya nggak ngerti bahasa kedokteran. Hipotermi ya? Hiper sensei. Hipertermi. Hiper. Oh, hipertermi. Hiper itu kan berarti up, atas ya? Iya, panas berlebih. Itu ya nih. Ini ya tuh. Makasih Suci ya. Saya nggak tahu istilah kesehatan soalnya. Taunya ya nechuso itu makan nggak mau, terlalu panas, keringetan terus, supply untuk nutrisi hilang gitu kan, lama-lama hilang kesadaran. Nah, itu disebutnya nechuso. Di Indonesia ya mungkin ada ya, cuman ya jarang terjadi kan. Karena panas kita ya panas normal. Kalau di Jepang kan bisa sampai 40 derajat. 40 derajat, lalu kemudian dengan uap air sekitar 80%, lalu kemudian gaji masih lama. Nah, itu biasanya pengaruh gitu ya. Lalu kemudian di sini ada lagi Karadani Netsuga Komoru. Nah, secara harfiah Komoru sendiri kan artinya ngumpul, berdiam diri. Makanya ada istilah hikikomori. Dia menarik diri di kamar tuh, nggak mau keluar-keluar. Nah, komori itu artinya itu secara harfiah. Makanya di situ ada istilah lain ya, ieni komori. Pokoknya saya nggak mau keluar, diem aja di situ di rumah. Nah, ini digunakan untuk subjek netsu, demam gitu ya. Karadani netsuga komoru. Nah, berarti kan si demamnya itu atau panasnya itu ngumpul di badan gitu maksudnya. Ya, jadi istilah lain pakai netsugaru ya netsuga komoru gitu kan. Tetap kita artikan mah demam. Oke,
Oke, lanjut lagi di sini ada Karadaga Darui. Ya, lemes. Oh. Cuman kalau dibaca ini bisa juga lemes, ya kan? Kan sama nih. Sama kalau dalam bahasa Indonesia kan, lemes, lemes. Cuman beda definisi aja tuh. Kemudian ada lagi Kataga Koru. Pundaknya kaku. Kayak kanebo kering ya. Kaku. Kanebo kering tuh kayak kerupuk tuh. Kerupuk besek biasanya ya. Mirip diplastikin. Atau di situ ada kata komu. Komu. Momu ya. Message. Mijit. Mijit pundak. Lutut kaki enggak. Lalu di situ ada lagi Stores juga Tamaru. Wah, stres banget gitu ya. Nah, itu bisa digunakan dalam bahasa Jepang adalah Stores juga Tamaru. Oke, lanjut ya. Di halaman selanjutnya yaitu ada Itamio. Mau pakai Koraeru boleh, mau pakai Gamang Suru boleh. Itu bisa kita artikan dengan menahan sakit. Nah, kalau kalian mau pakai Taeru, Taeru itu kan sebenarnya artinya tahan. Dia jadi jidoshi. Nah, kalau jadi jidoshi, itaminya bukan enggak, tapi ni. Maka kita bisa artikan tahan terhadap sakit. Oke. Kanashimi o koraeru, menahan kesedihan. Kanashimi ni taeru, tahan terhadap kesedihan. Oke, lanjut lagi di situ ada hadaga areru. Hada itu ya kulit. Areru berarti di sini budik atau kasar ya. Kalau budik mungkin bahasa Spanyol. Bahasa Indonesianya ya kasar lah gitu ya, gata-gata. Nah, kalau misalkan dia halus itu pakainya suya. Maka ada onomatopik itu suya-suya gitu kan. Hadano suya gai. Jadi memiliki kulit yang halus ya. Suya gai berarti halus ya. Karadaga kayui, gatal. Nah, berarti di sini langsung aja ya, nggak usah saya tulis. Kalau dia kayu ya kaku ya kan, digaruk. Tuh. Lalu di sini ada sising. Sising tuh yang penyakit kulit ya. Sising tuh apa namanya penyakit kulit itu ya? Eh apa gatal tuh yang gatal itu ya? Saya jadi lupa. Apa bahasa? Eksim bukan sensei. Ya eksim, astagfirullah. Eksim, eksis. Oh, sisingga dekiru ya. Ya, terjadi eksim. Oke, gatal dia ya biasanya ya. Kalau nggak salah karena jamur ya atau bakteri gitu. Lembab yaitu sising. Atau alergi garu, dia memiliki alergi. Ya. Biasanya alergi itu udang ya, makanan laut ya, dompet kering. Nah, itu kadang-kadang ada tuh alergi-alergi yang seperti itu. Lalu ada lagi kan kafungso. Kalau kafungso ya serbuk bunga sakura ya. Kalau di sini kan nggak ada bunga sakura ya. Paling kalau yang bikin-bikin pilek ya serbuk kembang telotok. Jadi cuman dia bersinnya beda tuh. Kalau bunga sakura kan gatal gitu ya. Kafungso ya kafungso sih nggak bisa diartikan apa-apa. Misal contohnya kayak sebuah hal yang khas dalam suatu negara nggak bisa diartikan. Kayak kita tuh gado-gado tuh. Bahasa Inggrisnya tetap gado-gado kan. Nggak mungkin vegetable with peanut sauce gitu ya. Harganya jadi beda. Baresang, makasih ya. Oke, kafungso deh karena kafungso hanaga sumaru, hidungnya tersumbat. Ya. Lalu ada lagi di sini musibah. Musibah ya giginya bolong, musibah ini naru ya. Gigi berlubang. Lalu ada di sini Mashiro, giginya putih berseri gitu ya. Kemudian di sini ada lagi Rihabiri, ya rehabilitation, rehabilitasi atau Rihabiri o ukeru. Mendapat rehabilitasi. Lalu kemudian ada lagi di situ Kizuguchi.
koreng. Koreng datu apa sih bahasa Indonesianya? Luka ya. Kizuguchiga fusagaru. Sumbatan ya. Menyumbat gitulah ya. Disumbat gitu ya. Muka lukanya. Lalu ada lagi rentogen. Ini ronsen kalau di kita ya. Sebenarnya sama tuh bacaannya. Ronsen. Kalau di kita tuh bilangnya ronsen. Tapi sebenarnya tulisannya sama cara bacanya. Di Jepang rentogen gitu ya. Istilahnya sama karena ya ini bahasa serapan gitu. Semuanya menggunakan bahasa umum ini karena baru ditemui ya. Gitu ya. Lalu di sini ada lagi sujutsu no kizu ato, bekas operasi ya. Sujutsu no kizu ato ga itamu. Merasa sakit pada bagian bekas operasi. Atau itu kan jejak. Bekas ya. Nah, kalau di sini nggak mungkin jejak operasi kan. Kita bisa artikannya dengan ya bekas operasi gitu. Lalu gangde sibo surut. Koit apa mati karena kanker ya. Nah, itu beberapa kosakata ya yang hari ini harus kalian hafalkan. Ya mungkin kalau ya karena kalian bekerjanya pada bidang kesehatan ya jadi nggak terlalu sulit lah. Dan ya kadang-kadang bahasanya sering kalian temui di Bioing, di Roging Home gitu ya. Nah, untuk itu coba kalian screenshot dulu sebelum kita latihan ya, sebelum dievaluasi. Dozo. Tope kudasai. Baby, don't you cry. It's gonna be alright. Won't you? Oke, lalu kemudian bawa lagi nih tuh. Oke, kalau sudah coba kita kerjakan ya. Nah, seperti biasa ada 8 butir soal, coba kalian kerjakan dulu. Seperti biasa jawaban yang kalian anggap tepat kalian kumpulkan di obrolan. Dozo kangaete mite kudasai mase.
Oke, kita bahas ya sekarang dari nomor 1, Ichiban desu ne. Ichiban wa Pipi-chan yonde kudasai. はい。Kata wo monde agemashou. Mm-mm. Oke, artinya Mari mendapatkan masas pada benda. ya atau sini saya pijitin gitu. Monde Ah, agemasho. Agemas ah. kan memberi kan. Te agemas Oh memberi iya, jasa. asli. Kata o monde agemasho. Saya pijitin ya kan gitu ya. Bukan saya kakuin ya. Tega banget tuh kote agemasho ya. Ya, jadi jawabannya B desu ne. Sore jani bang L gacang yonde kudasai. 蚊に刺されたところがかゆい。 Desu yone artinya Tempat yang digigit apa sih itu teh? nyamuk. Nyamuk. Nyamuk Mm-mm. gatal. Iya, ya. Pada bagian yang digigit nyamuk gatal, bukannya lemes ya. Oke, dakara noho ga sekai. Lanjut sang bang Suki-chan yang dikudasai. はい。階段を降りるとき、膝が痛む。 Oke, hizaga itamu artinya Waktu naik tangga, lutut sakit. Lututnya jadi ya, sakit. atau dekulnya merasa sakit ya. Nggak ada kaitannya juga dengan siku. Kecuali dia kepentok itunya apa behelnya baru kesetrum tuh ya. Nah, di sini kaitan dengan premis sebelumnya adalah kaidang oriru. Jadi yang tepat adalah hiza. Sore ja Yongbang me. Afifa chan yonde kudasai. はい。花粉症のせいか目がとてもかゆい。 Oke des, artinya Apakah gara-gara kafunshou mata sangat gatal? iya, ya kafungso no seika mega totemo kayu ya. Apakah gara-gara kafungso ya mata saya kok sangat gatal? Ya. Ya, jadi bukan necuso. Necuso itu nggak ada gejala mata gatal ya, paling matanya ketutup karena pingsan. Oke, kita lanjut Gobang.
Fuad, yonde kudasai. Hai. Kaze o hita no ka hana ga sumaru. Desione artinya. Karena masuk angin hidungnya jadi tersumbat. Iya, gejala ya, salah satu gejala masuk angin di Jepang ya, hidungnya tersumbat, pilek kalau kita ya. Kalau di kita tuh pilek, herannya dibilangnya flu kan influenza kalau nggak salah. Nah kalau di Jepang ngomong influenza karantina tuh, hati-hati ya. Oke, jadi gobang tepat ya, jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 6, Nia Chang yonde kudasai. Nia. Apakah? Oke, kita ganti ke Rahma. Rahma Chang. Rokuba. Kusuriga kita yode. Dandan itami ga osamate kita. Oke, osamate kita. Artinya? Karena efek obatnya manjur. Berlangsung sakitnya mereda. Iya, berangsur-angsur rasa sakitnya mereda atau membaik ya. Oke, itu beberapa kosakata yang hari ini kita pelajari. Belum ya, masih ada 78 bawah belum. Komene nomor 7 dulu. Oke, nomor 7 di sini. Isi ini donna titik-titik nano kaki kareta. Nah, di sini kita nanyanya gejala ya, gejala penyakitnya seperti apa, ataukah pemeriksaan, ataukah check up, ataukah kesehatan. Nah, tentu saja sojo ya. Saya ditanya oleh dokter gejalanya seperti apa ya. Donna sojo nanoka kikareta. Oke, lanjut nomor 8. Sujutsu o shita tokoro no kizu guchi ga chanto titik-titik komoteiru ngumpul, koraeteiru tahan, fusagateiru tersumbat ya, atau ya pampet gitu ya. Nah, ini yang tepat ya. Kote kaku. Nah, jadi yang tepat adalah fusagaru, menggunakan kata fusagaru ya, yaitu fusagateiru. Yaitu beberapa kosakata yang diujikan pada bab ini. Jangan lupa untuk hari Jumat persiapkan, karena kita evaluasi tuh ya, yang berkaitan dengan bab 3. Masih ada 5 bab lagi, minasang, semangat ya. Oke, untuk itu, untuk tidak membuang banyak waktu, kita lanjut masuk ke pola kalimat ya, bungke. Oke, coba kita pelajari dulu ya, saya share dulu ya. Nah, di bab 17 ini juga masih sama minasang, yang mempelajari tentang bentuk kausalitas atau sebab akibat, dakara ya, ryu bagian 2. Nah, kalian bisa lihat di sini kita mempelajari nggak ada ininya ya, apa namanya, fukushu, karena fukushunya sama dengan sebelumnya karena sama-sama ryu. Nah, di sini ada kotodashi pertama ya polanya, lalu kemudian ada no kotodakara, lalu ada dakeni, dakeni juga bentuk kausalitas, kemudian ada bakarini, oke, lalu ada karaniwa, ijowa atau uewa, gitu ya. Nah, sekarang kita pelajari bentuk yang nomor 1 dulu, yaitu yang kotodashi. Nah, secara definisi singkat, kotodashi itu diartikan hokanimo ryu wa aru ga tonikaku nani dakara aru koto o suru. Apa artinya? Kalau kalian menggunakan pola kalimat kotodashi, mengindikasikan bahwa alasan yang lain sebenarnya ada nih ya, hokanimo ryu wa aru. Alasan yang lain katanya itu ada, akan tetapi yang saya timbulkan penyebabnya itu cuma satu, ini aja nih. Nah, karena itu yang udah penyebab paling tinggi, maka itu bisa menjadi satu tolak saya melakukan sesuatu. Haru koto suru. Nah, cara penggunaan kotodashi sendiri itu menggunakan kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda. Tapi penggunaan cara sambungnya itu beda-beda ya. Misal contoh, kalau kata kerja itu futsuke itu.
Kalau lampau ya berarti take ya. Futsuke udah tahu lah ya. Ikeoshi ya sama futsuke. Nakeoshi tambahkan na minasan. Nakoto. Terus kalau kata benda tuh pakainya no kotodashi. Nah, dijelaskan kembali di sini. Ato niwa washa no handang kibo iko o arawasu bung. Ya hataraki kake no bung nado ga kuru. Boleh kalian menggunakan kalimat perintah atau kalimat yang mengekspresikan keinginan kalian, harapan kalian, atau keputusan kalian. Pokoknya seluruh kosakata di sini, seluruh jenis kalimat di sini masuk. Dicui lagi ya, di sini ada hanashi kotoba, yaitu bentuk lisan. Nah, artinya apa ya? Artinya tetap karena. Bisa. Ya, kotodashi itu artinya karena. Nah, itu bisa kalian tambahkan ya. Bisa kalian tambahkan bahwa di luar itu ada sebab lain. Ya. Misal contoh nih. Alasannya gini, banyak nih Mas. Ya, alasan pertama ini alasannya. Alasan 1, mau punya banyak uang. 2, suka Jepang. 3, ingin jadi pengusaha. Nah, dengan alasan ini saya melakukan suatu hal, ya, aksinya ngapain kalian? Nah, aksinya di sini, misal contohnya kerja di Jepang, gitu ya. Nah, ini kan ada 3. Kalau kalian pakai node, kara, semuanya kalian sebut. Misal contohnya okane, takusang okane ga hoshikattari, nihon ga suki dattari, jiegyo o tatetari suru node atau shitai node nihon de hatarakimasu. Nah, misal contohnya gitu. Nah, kebanyakan. Saya ambil aja deh satu yang paling tinggi alasannya. Nih, nomor 1. Nah, pakainya jangan pakai node, pakainya kotodashi. Oke. Karena kita terjemahkan, mau punya banyak uang. Sang okane ga hoshi. Nah, ya, kalau pakai node berarti alasannya cuma 1. Nah, sekarang kita pakainya kotodashi. Oh. Nah, baru kalian melakukan aksi itu ya. Nihon de hatarakimasu. Ya. Nah, kalau orang Jepang dengar takusang okane ga hoshi kotodashi, nihon de hatarakimasu. Oh, berarti alasannya bukan cuma dia ingin uang banyak, yang lain juga ada tuh alasan yang lain gitu ya. Cuman emang nggak disebut aja. Itu alasan paling kuat. Gitu ya. Semoga paham tuh penjelasan yang itu. Nah, sekarang coba kita baca reibungnya. Reibung nomor 1 ya. Nih, Ichibang. Saya yang baca dulu, nanti teman-teman. Raishu wa okyaku sama ga kuru koto dashi, ie no naka no osoji o shinakucha. Artinya apa? Minggu depan, karena datang tamu, maka saya harus bersih-bersih besar-besaran di dalam rumah. Ya, seperti itu minasang. Bukan cuma tamu aja yang datang ya. Ya memang udah terlalu kotor, lalu kemudian bagian-bagian sela-sela juga belum pernah dibersihin. Nah, itu ada suatu hal di belakang yang memang tidak diungkapkan. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 2 nih Bang. Coba di sini Riri Chang Yonde Kudasai. はい。どうぞ。雨も止んだことだし、ちょっとショッピングしてこようかな。Oke. Artinya Karena hujannya telah berhenti, sepertinya saya akan pergi
pergi apa berbelanja. Jogging, Ah, shopping. akan lari. Iya, atau lari kecil-kecil ya. Nah, di situ alasannya ya alasan yang paling tinggi ya di situ adalah hujannya turun. Tapi kan memang alasan lain juga ada gitu ya. Amemo yanda koto dashi, choto jogging shite koyo kana. Karena juga hujannya juga udah berhenti, ya maka saya jogging aja lah kayak gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Naila Chang Suking ya, masih Suking. Kita ganti. Nia ada Nia? Sangbang Suki Chang deh. Suki Sangbang. はい。こちらの鍋は値段も安いことですし、お一ついかがでしょうか。 Iya, artinya Nabe itu panci. panci, Sensei. Sensei. Iya, panci. Nabe panci kan, Sensei? Iya, betul, panci. Panci ini harganya juga murah. Boleh nggak kalau saya mau satu? Bukan mau nggak kalau saya mau satu, tapi nawarin. Ohitotsu ikaga desho ka, mau nggak satu Mau nggak dibeli satu? gitu ya. Oh iya. Ya, jadi sangbang kochira no onabe wa nedang mo yasui koto desu shi. Ya, jadi karena di sini kan nawarin ya sebagai marketing sales ya. Nah, maka pakainya bahasa halus, da-nya diganti des, nggak masalah. Nah, nih maaf Pak, panci ini nih karena harganya juga murah, mau nggak dibeli satu? Ohitotsu ikaga desho ka. Oke, lanjut nomor 4, Yongbang. Pipi-chan yonde kudasai. はい。明日はお父さんも休みのことだし、みんなで買い物でも行かない karena besok karena ayah libur juga, bagaimana kalau pergi berbelanja semua? Oke, berbelanja semua. Gitu ya. Ya, itu minasang untuk pola kalimat kita yang pertama, paham ya bahwa bentuk kotodashi adalah, alasannya nggak cuman itu. Cuman ya memang alasan itu yang alasan paling kuat gitu ya untuk melakukan suatu hal tersebut. Pokoknya intinya yang di belakang itu aru koto suru. Induk kalimatnya kalian melakukan apa gitu. Karena disebabkan oleh ini kalian melakukan apa. Ya, beda dengan karena ini keadaannya jadi gini, karena dia ngomel terus saya jadi nangis. Nah, nangis itu bukan aksi, dia keadaan. Nah, ini kan aksi ya, karena di sini secara teori dia harus arukoto usuru, kalian harus melakukan apa gitu. Setelah alasannya begini yang banyak nih, kalian melakukan apa? Pahami di situ ya. Dan ini digunakan dalam bentuk lisan, hanasi kotoba. Oke, silakan dibuat ya rebungnya. Dozo. 5 menit ya, saya beri waktu 5 menit. Gofung.
Pipi-chan megane ga mo furui koto dashi, mata kau kah? Mau mata kau kana? Oke deh, good. Bisa diterima reibungnya. Oke, dari El Gacang, Futsuka Kanggurai, Yasumi. Yasumi kata benda, jadi harus pakai no ya. Yasumi no kotodashi, kanji no renso shiokana. Oke. Tsukichan konomero wa amai kotodashi, maikai, taitai. Saya ingin beli setiap kali. Harusnya maikainya dihilangkan, taitai. Mainichi mungkin bisa ya. Oke, Afifa-chan, rainen keiyaku ga genkai no koto dashi, ryoko ikimashou. Oke des, ya habis kontrak. Rahma-chan, kyou wa no agatta node kazoku ni teman-teman. Lupa itu kanjinya ya. Oh, kawase. Komen nih. Oke. Kyou wa kawase ga agatta node kazoku ni toking suru tsumori desu. Ya karena kursnya tinggi. Naik ya, karena kursnya naik. Jadi saya bermaksud untuk mengirim uang ke keluarga. Kursnya berapa? Tidak ada waktu ya, 1 menit lagi. Empat kecil. Oh, Fuad Asta, Arisama. Oh, Arisama. Arisama mo yasumi no koto dashi, issho ni Mosku e iku kana? Tapi jangan sekali-sekali koto dashi itu dipakai keadaan ya. Itu limitasinya minasa. Oke, habis waktunya saya lanjut ke pola kalimat selanjutnya ya, yaitu no koto dakara. Nah, di sini kalian bisa lihat no koto dakara itu seikaku, ya karakter, atau fudang no taido, sikap biasanya. Dari sikap biasanya, kangairu to, kalau kita pikirin nih, dari dia bersikap, dari karakter dia, aru koto ga suiryo sareru, kita akan menduga hal ini terjadi ya. Nah, jadi di belakang sini itu harus karakter atau sikap gitu ya. Nah, maka di sini no koto dakara ini kata benda dan ya pada umumnya orang sih. Di belakang sini nih lihat ya. Omoni hito o arawasu kotobani suku. Pada umumnya itu dia melekat kosakata yang mengekspresikan orang atau manusia. Oke, kemudian di sini atoniwa washano suiryo, handang, nadoo arawasu bunga kuru. Nah, di induk kalimatnya adalah muncul sebuah kalimat yang mengekspresikan sebuah keputusan atau dugaan dari si pembicara. Sang noyoni bummatsuni sukau kotomu aru. Seperti seperti apa yang ditampilkan di nomor 3 terkadang digunakan di akhir kalimat. Ya. Nah, jadi diartikan apa no koto dakara? Berkenaan juga boleh, berkenaan dengan
titik-titik biasanya dia, berkenaan dengan dia, oke, ya. Maka, nah ada makanya tuh. Ya. Oke, contoh. Misal di sini perangainya adalah dobutsu ya, dobutsu. Dobutsuzuki. Dobutsuzuki na kare no koto dakara ya. Dobutsuzuki na kare no koto dakara apa ya? Misal contohnya Petto o Mitsuketara mochi kaeru. Mochi kaeru. To omoimasu. Nih. Ininya perangai. Perangai ya. Nah, yang ini dugaan atau keputusan pembicara. Dugaan pembicara. Nah, kalau kita artiin ini minasang, berkenaan dengan dia yang suka binatang, maka kalau menemukan binatang peliharaan, saya rasa akan dibawa pulang. Nah, kita dugaannya begitu, gitu ya. Karena tuh perangainya dia, perilakunya dia tuh, gitu ya. Berkenaan dengan dia yang suka binatang, maka kalau menemukan binatang peliharaan, saya rasa akan dibawa pulang. Oke. Nah, coba kita baca rebungnya. Nah, Bu Is balik lagi. Apa, Bu? Ketik. Ya, udah dibawa aja nemenin saya ngajar. Oke, kita lanjut rebung ya. Di sini Ichibang saya yang baca seperti biasa minasang. Gambaria no Michiko no koto dakara kitto kondo no testo demo iten o torimasu yo. Nah, berkenaan dengan Michiko yang sangat yang tidak putus-putus asa, maka dia akan mendapat nilai yang baik meskipun tes selanjutnya. Ya. Oke, kita lanjut nih Bang, nomor 2. Nih Bang, El Gacang Yonde Kudasai. Itsumo mina o warawasete ita kansang no koto dakara, kuni ni kaete mo mata ninki mono ni naru to omoimasu yo. Iya, artinya Berkenaan dengan Kangsang yang membuat semua orang yang selalu membuat semua orang tertawa meskipun pulang kampung, iya. Tetap menjadi orang saya pikir akan tetap menjadi orang yang populer. Iya, gitu ya. Itsumo minna o warawasete ita kangsang no koto dakara. Nah, perangainya tuh atau perilakunya dia yang memang sering membuat orang tertawa. Nah, kita menduga Suiryo gitu ya. Kunini kaite meskipun dia pulang ke rumah, mata ninki mono ni Naruto omoimasu. Dia tetap akan menjadi populer di perbincangan itu gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Afifa Chang Yonde Kudasai. Daro no kaeri ga osoi ne. Demo ano ko no koto da. Doko ka no
eh, 本屋。本屋で立ち読みでもして時間が経つのを忘れているんだろ Ya, artinya う。berkena, oh, Taro pulangnya lama ya, mm-mm, tapi berkenaan dengan anak itu, mm, maka ke belakang. Mungkin dia lupa. mungkin dia lupa waktu karena membaca di toko buku di mana. Iya, gitu ya. Nah, jadi di akhir kalimat minasang bisa kita kayak gitu, anoko tuh ano apa namanya anoko no koto da gitu ya, orang itu sih ya pantes lah kayak gitu minasang, karena kita udah tahu perangai dia gitu. Taro no kairi ga osoi ne, wah tumben nih lama nih dia pulangnya nih. Demo tapi anoko no koto da, ya tapi gimana ya berkenaan dengan anak itu sih. Ya, doko ka no hong ya de tachiyomi demo shite jika nggak tatsuno wasurete irun daro. Kemungkinan dia lupa waktu ketika dia membaca di toko buku suatu tempat. Gitu ya. Nano koto dakara pokoknya digunakan untuk perangai. Oke, seperti biasa coba kalian buat lagi reibungnya dengan menggunakan pola koto dakara 5 menit.
Oke, saya baca dulu ya. Dari Pipi-chan, karewa amari hanashi ga nai koto. Dakara dibalik ya, Pipi-chan dibalik. Jadi yang ketemu no koto dakaranya itu karenya. Jadi anak kalimat dia. Saya benerin nih. Amari hanashi ga nai kare no koto dakara ya. Kan dia harus ketemu kata benda kan. Tomodachi ga inai to omoimasu yo. Nah, itu baru betul ya. Tapi artinya sih oke. Lalu Elgacang ya, Pinku Irozuki no Aichan no koto dakara. Asik, keren nih baru nih. Pinku no arumono o kitto kau to omoimasu. Fuat, kono okashi wa Matsumoto Sankara desu ne. Ano hito no koto da. No koto da. Mungkin titik kali ya, no koto da. Senshu mo kuboto kah? Ani shigoto o tetsudate moratta yo. Oke. Kubotasang ya. Oke, nyambung kok, bisa. Suki-chan kanojo wa nakiyasui hito no mono dakara kono doga o miru to sugu naiteiru to. Bukan naiteiru tapi sugu naku, karena bentuk dugaan itu nggak mungkin bentuk keberlanjutan, teimas. Ya. Teimas itu kan kalau nggak keberlanjutan suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Dia pakainya sugu naku to omoimasu yo. Oke, Pipi-chan lagi. Amaguchi. Nah, ini dibalik lagi ya. Balik lagi. Amaguchi na kare no koto dakara kaisa ni doryotachi ga amari suki janai yo. Nah, itu pokoknya gini Pipi-chan. Yang ketemu dengan koto dakara itu orangnya. Nah, kalau mau dijelaskan, kata sifatnya di sini nih. Set. Nah, baru orangnya gitu. Itu ya, karena yang harus ketemu di sini kan hito. Hito o arawasu kotoba. Kita lanjut ya. Oh, ada Rahma-chan. Kawai nakoto. Kawai nakoto ga suki na haha no koto dakara kyujitsu ni wa Disneyland ni ikitai yo desu. Oke. Ya, oke. Pokoknya jangan sampai salah, yang ketemu no koto dakara itu adalah orang, gitu ya. Oke. Kita lanjut bentuk. Yuk. Iya, Pincang. jadi tadi sempat bingung. Dia Mm-mm. seikaku, tapi seikaku kebanyakan kan kata sifat it, Ya, tuh, kata sifat na. Jadinya, oh ya. Makasih, maksudnya Sensei. ya sifatnya itu dijelaskan ke orangnya nih kayak gini nih. Kayak Gambaria no Michiko. Michiko itu kan nama orang kan. Nah, Michiko itu orangnya seperti apa? Nah, dijelaskan di sini. Set. Baru Michikonya itu. Hai. Ya, Pipi-chan. Oke. Misal contohnya lagi. Pipi-chan orang yang majime, yang rajin. Majime na Pipi-chan no koto dakara. Nah, kayak gitu. Jadi yang ketemu no koto dakara harus orang. Gitu ya. Hai. Oke. Gozaimasu. Iyo, kondemonai. Kita lanjut lagi di sini ada bentuk dakeni. Nanti mirip dengan bakarini, tapi kalau bakarini itu harus negatif. Kalau dakeni bebas, negatif boleh, oke, apa baik juga boleh, nggak masalah. Nah, dakeni di sini adalah karena dia begini katanya ya. Nani dakara arujotai nanwa tozeng. Ya, jadi wajar aja lah kondisinya jadi begitu. Gitu minasan. Karena dia begini wajar keadaannya jadi begini gitu ya. Atau Futsunoba Ayori dibanding dengan situasi yang seperti biasanya moto arojota ini naru akan menjadi keadaan yang lebih dari yang kita duga. Gitu ya. Nah, jadi dake ini diartikan apa? Hanya karena banyak uang, saya dikira mampu minjemin uang seluruh dunia misalkan gitu. Gitu ya. Oke, nah di sini ada penggunaannya ya, semua kelas kata ya masuk aja ya, bisa menggunakan kata benda, lalu kemudian bisa menggunakan kata sifat i, bisa menggunakan kata sifat na ataupun kata benda, gitu ya, nggak masalah minasan. Tinggal pilih aja sesantuinya. Cara penggunaannya pun sama, futsuke ya.
Dan kalau kalian ingin menggunakan kata sifat na, pakainya na. Untuk kata benda langsung, karena kata benda kalau ketemu dake langsung, karena ketika kata benda itu muncul ketemu dengan dake berubah jadi partikel, gitu ya. Oke. Nah di sini penjelasan, ini ada cui nih. Meisi dan katachi ni wa setsuzoku shinai. Jadi kalau meisi ya nggak perlu pakai setsuzoku da gitu langsung ya. Nah di sini penjelasan lebih detail adalah atau niwa honyarara to yuriu ni fusawashi teidoya jotayo arawasu bunga kuru. Nah pada predikatnya yang ada pada bagian ini adalah muncul kalimat yang mengekspresikan sebuah keadaan atau sikap yang cocok pada alasan tersebut. Syaratnya apa? Hataraki kakenobung wa konai. Terlimitasi bahwa dia tidak boleh menggunakan kalimat yang bersifat memerintah. Yong no nani nani ga nani nani dake ni wa nani nani no teido ga futsu dewanai kara toyu imi no i kata. Untuk yang nomor 4 nanti ada kata berulang nih, kata benda ga, kata benda lagi dake ni wa itu sama dengan nani nani no teido ga futsu dewanai kara karena tidak sesuai dengan derajat semestinya. Ya, artinya seperti itu. Oke. Jadi misal contohnya contoh kalimatnya adalah simpel aja ya. Kanojo wa kawai dake ni, kawai kata sifat i kan ya. Dake ni kurasu no minna. Ni moteru. Moteru kan bisa artinya populer ya. Kalau inget tuh, harus inget tuh kosakata ini. Oke, jadi kalau diartiin subjeknya dulu ya. Ini subjek nih. Ini subjek, ini alasannya ya atau genging ya penyebab genging G lah penyebab. Nah, ini induk kalimat atau predikat. Nah, sekarang kita artikan. Dia hanya karena imut, item mutlak di imut populer di kalangan enggak kalangan terlalu berat. Imut karena imut populer di semua orang di kelas. Populer di semua orang di kelas gitu ya. Kayaknya aneh ya bahasa Indonesianya ya. Dia hanya karena imut populer nggak pakai di lah nih. Ya. Populer semua orang. Aja di semua orang gitu ya. Setiap kelas, semua orang kelas ini. Kalau kurang pas saya males. Ya, harus bener lah. Nih. Jadi seperti ini minasang. Jadi alasannya kan ini hanya karena imut nih sebagai genging ya. Nah populer di semua kelas. Nah dia nggak boleh pokoknya itu sifatnya adalah perintah di belakangnya. Maka dia harus cocok dengan gengingnya. Ya imut ya biasanya populer kan. Hanya karena dia imut ya makanya dia populer di semua orang kelas ini gitu ya. Coba kita lihat rebungnya ya. Ichibang. Nih minasang ya Ichibang. Asoko wa yume. Harusnya ada na itu. Nggak bisa itu yume restoran gitu ya. Mungkin kalau kalian punya yang cetakan baru, coba ya kalian beli bukunya. Kalau yang punya bukunya ya. Ini di halaman 78. Kalau halamannya tidak geser ya. Biasanya ada yang cetakan revisi, cetakan keberapa gitu. Biasanya kan revisi-revisi dari cetakan pertama tuh. Nah ini ada na-nya harusnya. Yumeina restoran karena kata sifatna harus pakai penyambung dengan kata benda gitu ya. Yumeina restoran dake ni yaku ni dashita ryori ni mondai ga attato wakatta toki wa
dainyu suninata. Artinya apa? Di sana hanya karena dia restoran yang terkenal, ketika diketahui ada masalah pada makanan yang diserahkan ke tamu akan menjadi berita yang gempar. Hanya karena dia restoran yang mahal. Ya. Oke, lanjut nomor 2 coba. Oh, ini panjang. Sekarang nih Bang. Afifah sudah ya. Fuad sekarang. Fuad. Nih Bang. はい。母は花が好きなだけに花をもらうとお喜びする。 Oke. Ibu hanya karena suka bunga, ketika mendapatkan bunga sangat Iya. bahagia. Iya, sangat bahagia. Cocok kan? Nih, itu disebutnya dengan Ryuni Husawasi Teido. Derajatnya sesuai. Ya kalau memang ibu suka bunga, kalau dikasih bunga pasti seneng kan gitu kan. Nah, itu disebutnya dengan Husawasi Teido. Wajar gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Rahmacang yonde kudasai. はい。父はよく話す人だっただけに、いなくなった後、一生寂しいを感じる。寂し Iya, さを artinya 感じる. Ayah itu hanya karena dia sering berbicara, suka berbicara. Setelah dia meninggal itu, perasaan jadi sepi. iya, terasa jadi sepi seutuhnya gitu. Iso ya. Cici wa yoku hanasu hito datta dake ini lampau ya karena kan sudah meninggal. Inakunata to iso sabisi sao kanjir. Good. Lanjut terakhir nomor 4. Nomor 4. Riri Chang yonde kudasai. Riri, Hai Sensei. Yong Bang. 祖父はよく山登りをするが、年が年だけに無事に帰ってくるまで心配だ。 Ya, artinya Kakek sering naik gunung hanya karena udah tua. hanya karena sudah tua, itu sangat Khawatir khawatir sampai pulang dengan sampai dia pulang dengan selamat, sentosa, adil dan selamat ya, buji itu selamat. Ya jadi penegasan minasang, kalau kalian mau penegasan diulang. Neng ga neng atau toshi ga toshi gitu ya. Toshi harusnya ya kalau dia berdiri sendiri, cara bacanya kunyomi. Sofu wa yoku yamanobori osuru ga toshi ga toshi dake ni buji ni kaette kurumade simpai da. Kakek itu sering mendaki gunung, akan tetapi hanya karena umurnya yang sekarang, saya khawatir sampai dia pulang ke rumah dengan selamat. Nah, gitu ya minasang ya. Pokoknya wajar. Alasannya begini, wajarnya begini nih. Hal yang cocok nih begini nih. Kayak gitu ya minasang ya. Jadi bentuk daken itu limitasinya lebih ke arah derajat yang sesuai dengan penyebabnya. Oke, lagi-lagi saya perintahkan untuk buat kalimat ya dengan menggunakan bentuk dakeni. Dozo kangaite mite kudasai. Gofung 5 menit.
Ya, udah 5 menit nih, baru 2 orang. Fuad. Anoko wa daitorio no kodake ni kateni nih, kateni mk no ruru henko, ruru o henko, ruru ga henko dekiru. Oh ini. Anak itu hanya karena dia anak presiden, dia bisa dapat mengubah undang-undang Majelis Kehormatan. Oke deh. Pipi-chan, kare wa chisai kizu dake ni simpai sugimasu. Ya. Oke. Boleh pakai dearu, boleh enggak sih? Karena yang di sini ya Pi ya, ini disebutnya dengan choice atau opsi. Boleh pakai, boleh enggak. Kayak gini kan? Boleh pakai na atau dearu. Nah ini Pipicang 2 ya. Yang satu enggak pakai, yang satu pakai. Sebenarnya semuanya sama kok. Oke. Lanjut ya, karena waktunya sedikit. Jadi kita lanjut pola kalimatnya, yaitu adalah bakarini. Nah, bakari di sini sebenarnya mirip, cuman dia bedanya di sini minasang. Warui kekani nata. Ya. Penyebabnya ini nih, karena penyebabnya ini pokoknya jadinya hasilnya jelek. Jadi mirip dengan sei. Gitu ya. Atau doustemo titik-titik to yukoto o jitsugeng shitai no de. Karena saya ingin merealisasikan ini bagaimanapun keadaan ini, futsu dewanai koto shita. Maka saya telah melakukan suatu hal yang tidak biasa saya lakukan. Gitu ya. Contoh nih, Futsuke, ya ini Setsuzoku-nya sama lah ya, Futsuke, Nimpakena, Bakari juga kalau ketemu Meisi kan, Meisi, Bakarinya jadi partikel, maka Meisi langsung saja ketemu dengan Rahmat apa Bakari gitu ya. Nah, jadi bisa kita baca di sini minasang untuk definisi lebih lengkapnya. Ichi ni sang wa sore dake no koto ga gening de yoki shinai minus no keka ni natta toyu koto o arawas. Jadi nomor 1, 2, dan 3 itu karena penyebabnya hanya itu, gitu ya. Maka kalian harus mengekspresikan sebuah hal yang sifatnya hasilnya negatif, yang ya dimana di situ tidak ditunggu-tunggu, tidak disukai gitu ya. Atau niwa ya untuk bentuk selanjutnya itu bentuk induk kalimatnya ya, washakibo iko o arawasubung ya hataraki kake nobung wa konai, enggak boleh menggunakan kalimat yang sifatnya memerintah atau kalimat yang mengekspresikan sebuah keinginan harapan dari si pembicara. Nah kalau nomor 4 dan 5 beda lagi. Yonggo no yoni kibo o arawasu tai ni tsukutoki wa atau niwa futsuno teido dewanai koto arawasu bunga kuru. Tokuni minus suno koto denakutemo yoi. Nah, untuk nomor 45 sendiri, ketika kalian menyematkan bentuk keinginan seperti bentuk tai, kayak kaitai, kakitai, oyogitai gitu ya. Nah, maka induk kalimatnya itu beda dengan tadi. Nah, ini muncul kalimat yang mengekspresikan sebuah hal yang nggak biasa. Cuman beda lagi. Bentuk 45 itu karena pakai keinginan, dia boleh aja kok tanpa menggunakan bentuk negatif. Makanya di sini 4 dan 5 nggak negatif tuh. Biasa aja. Haru baru nih hongkara ya tekita. Ya. Kurai uchi yamagoya o dete nijikamu aroita. Nah, itu kan nggak ada hubungannya dengan baik buruk. Gitu ya. Nah, di sini diartikan bisa apa ya? Akibat dari gitu ya. Kalau karena juga sebenarnya boleh aja menggunakan kata karena, cuman saya mau bedain aja. Akibat dari atau akibat aja darinya hilang juga nggak masalah. Contoh nih. Oke. Apa ya? Nandemo itemo yaru bakarini mainichi shigoto o yaraseru.
Nah, lihat nih minasan. Ini akibatnya nih. Ya, ini penyebabnya nih. Nande mo ite mo yaru, ya. Meskipun dia mengatakan apapun, tetap saya kerjain. Nah, maka jadi begini hasilnya nih. Warui keka, mainichi shigoto ya raseru. Buat saya itu negatif. Nih, karena apa? Karena saya disuruh ngerjain pekerjaan setiap hari, nggak ada liburnya. Ya, itu kan negatif. Meskipun secara kalimat kan ya yang disuruh bukan apa ya, bukan kalimat negatifnya, tetapi ketika pernyataan tersebut negatif buat lawan bicara, gitu maksudnya. Ya. Oh, oke Elga Chang. Nah, misal di sini kita artikan akibat dari saya yang mengerjakan apapun, jadinya disuruh mengerjakan pekerjaan setiap hari. Oke. Oh, ini bukan Yara Seru berarti. Kalau Yara Seru menyuruh ya. Berarti di sini Yara Sareru. Mainichi Shigoto Yara Sareru. Akibat dari saya mengerjakan apapun, jadinya disuruh mengerjakan pekerjaan setiap hari. Gitu. Ya. Oke, coba kita lihat rebungnya. Ichibang ya. Oh ini. Itsutsu reibung ga arimasu ne. Ichiban watashi ga yonde agemasu. Chotto daiku no keiken ga aru bakari ni iro-iro shigoto o tanomarete shimau. Akibat dari saya yang memiliki pengalaman tukang kayu, disuruh bantuin pekerjaan, saya disuruh membantu, diminta gitu ya, diminta bekerja berbagai macam. Nah gitu minasan, warui kan. Lanjut nomor 2 ya, nih bang. Pipi-chan yonde kudasai. Nih bang. はい。家の鍵を忘れて出かけたばかりに、家族が帰ってくるまで家に入れなかった。Akibat dari saya lupa kunci rumah saat pergi, tidak bisa masuk ke rumah sampai datang keluarga. Iya. Nah, misal Pipicang main gitu ya. Kunci rumahnya ketinggalan di rumah temennya. Nah, jadi Ie no kagi o wasurete dekaketa bakari. Nih, akibat dari saya yang keluar rumah dan melupakan kunci rumah saya, maka jadinya saya nggak bisa masuk ke rumah sampai keluarga saya datang, gitu ya, sampai keluarga saya pulang. Baru dibukain karena serepnya banyak dipegang keluarga. Lanjut ya, nomor 3. Suki-chan yonde kudasai. はい。どうぞ。遅刻の回数がちょっと多かったばかりに、推薦状を書いてもらえなかった。 Mungkin sinyal ya. Coba saya bacakan nomor 3. Chikoku no kaisu ga chotto o kata bakari ni suisenjo o kaite morai nakata. Jadi akibat dari banyaknya saya telat gitu ya, dari frekuensi banyaknya saya telat, maka akibatnya saya tidak dituliskan surat rekomendasi. Jadi pemberitahuan ya, di Jepang itu kalau kalian mau kuliah itu harus ada yang namanya suisenjo, surat referensi gitu ya. Nah, udah banyak tuh telatnya, nggak ditulisin lah. Itu kalau yang buat perguruan tinggi yang bagus ya pakai suisenjo. Kalau di kita tuh ada namanya jalur undangan ya. Itu ya. Oke, kita lanjut Yongbang. Afifa-chan yonde kudasai.
はい。山頂から一目日の出を見たいばかりに、暗いUrai uchi. うちに山小屋を出て2時間を歩いたのだ。 Ya, artinya Yagoya tahu nggak? Yamagoya tahu nggak artinya? Yamagoya, apa itu sensei? Kalau di kita tuh kayak posko apa namanya? Kan kalau daki gunung ada posko ya, posko 1, posko 2. Nah, ya Yamagoya tuh artinya itu posko. Posko. Ya. Akibat dari ingin melihat akibat dari apa sensei? Ini sunrise. Oh, Matahari beras. Akibat dari ingin melihat matahari terbit. Sancho apa Dari sensei? puncak. Oh, Puncak gunung. dari puncak gunung. Akibatnya berjalan 2 jam pun. 2 Dan jam keluar pun, dari dan keluar dari posko ketika masih gelap. Mumpung masih gelap. Selagi masih gelap. Ya, selagi masih gelap. Biar dapat sunrise tadi ya. Kayak Yongbang gitu ya. Sancho kara hitome hi no de o mitai bakar ini kuraiuchi ni Yamagoya o dete nijikang warui tanda. Jadi ya akibat dari saya yang ingin melihat sunrise, pemandangan dari puncak gunung, mumpung masih gelap, maka saya keluar dari posko dan berjalan sampai 2 jam. Oke, Gobang ya. Elga Chang sudah kembalikah dari toilet? Masih ya. Oke, kita ganti ke Fuad dan Kudasai, Gobang. Hai, terebi de mitakoto no mura no hitotachi ni aitai bakari ni haru baru Nihon kara yatte kita. Oke. Akibat ingin bertemu dengan orang-orang desa yang sudah melihat di TV. Yang saya lihat di TV. Oh, yang saya lihat di TV. Apa itu? Haru baru teh apa sih? Haru baru tuh apa ya, kayak misal kayak gini. Apa namanya? Kayak meluap-luap gitu loh. Excited. Apa ya excited bahasa Indonesia? Apa? Ya Semangat udah tuh. meluap gitu aja lah. Antusias. Ya, Antusias ya. Bahasa Indonesia saya kacau. Coba. Karena ingin bertemu dengan orang apa ya? Orang desa yang telah melihat dari TV datang ke Jepang dengan antusias. Ya, dengan antusias. Gitu ya. Oke, lihat itu Minasang pola kalimat bakar ini di mana warui keka ketika dia bertemu dengan Futsuke. Tapi jangan lupa ketika bentuk keinginan nggak ada sangkut paut. Gitu ya. Asalkan jangan sampai kalian menggunakan bentuk perintah, keinginan atau harapan. Nah, kalau yang di sininya sih iya. Ini kan maksudnya induk kalimat ya. Induk kalimatnya itu nih atau niwa tuh induk kalimat yang di sini nih. Keinginan nggak boleh. Kalau di sini mah boleh, nggak masalah. Karena ini bukan masuknya atau, tapi dia masuknya ke sini. Disebutnya dengan setsuzoku. Gitu ya. Oke, rebungnya kita tobasu karena waktunya sudah mepet. Kita lanjut ke bentuk karaniwa atau bisa diganti dengan ijowa, bisa saling menggantikan ya. Bisa juga diganti dengan uewa. Nah, ini lebih simpel dibanding sebelumnya. Apa? Karena nani-nani no dakara, karena saya sudah begini, arukoto surunoa tozeng. Saya wajar aja melakukan hal tersebut. Kalau tadi wajarnya, kondisinya wajar. Kondisinya wajar begini. Kalau ini, karena saya udah begini ya, saya wajar melakukan hal inilah. Gitu ya. Seperti itu Minasang.
Nah, atau arukoto o shite hoshi. Atau saya ingin kamu melakukan hal ini. Atau arukoto o suru sumori. Saya bermaksud melakukan hal tersebut. Pokoknya belakangnya aksi nih. Kalau yang karaniwa. Aksinya tapi hal yang wajar ya. Karena saya banyak uang ya, jadi saya wajar lah beli banyak mobil. Nah, itu wajar tuh. Jangan sampai karena saya ingin beli mobil meskipun nggak punya uang, saya beli mobil gitu. Saya beli mobil banyak mobil gitu. Saya beli banyak mobil. Nah, itu nggak nyambung. Itu bukan tozeng namanya. Bukan wajar gitu ya. Nah, untuk penggunaan bentuk karaniwa atau ijowa, dia bentuknya adalah futsuke. Nah, kiyoshi boleh, meshi boleh. Tapi kalau untuk yang uewa itu khusus untuk doshi saja, kata kerja saja, jishoke atau take. Lihat di sini beda dengan sebelum-sebelumnya, dibatasi. Nah, kalau ini bebas. Hanya saja yang penting wajar, bentuknya wajar. Bungzeng taide ipang tekini tozeng to omowareru koto arawasu. Mengekspresikan sebuah hal yang dikira wajar secara umum dengan keseluruhan kalimatnya. Atau niwa dibentuk induk kalimatnya di belakang nih ya. Wasano handang, keputusan pembicara boleh. Kibo, harapan pembicara boleh. Iko, keinginan pembicara boleh. Atau perintah juga boleh. Gitu ya. Nah, contoh kalimatnya gimana? Oke. Kita coba buat. Contoh olimpiade ya. Orimpiku nih deru. Wah, saya kan topik topik hidayat ya. Deru karaniwa. Wajar lah saya pengen King Medaru ya kan. King Medaru Toritai. Kan keinginan kan. Kibo. Wajar lah. Kalau ke Olimpiade cuma buat makan burger ngapain? Nah ini. Oke. Orimpiku nih deru karaniwa ya. Ini kalau diartiin apa ya? Enaknya ya. Nah, jadi karena tapi ada wajarnya gitu aja ya. Karena saya ikut Olimpiade wajar ingin dapat medali emas. Nah, jadi ada kata wajarnya kita tambahin ya. Tuh. Olimpiku ni deru karaniwa king medaru otoritai. Karena saya ikut Olimpiade wajar ingin dapat medali emas. Gitu ya. Coba kita lihat lagi rebungnya nih. Ichibang, saya yang baca lagi. Ryugaku suru karaniwa chanto mukuteki ga aru no desho ne. Jadi karena kamu karya wisata, Ryugaku tuh studi yang berbeda tuh. Karena kamu karya wisata jadi wajar kamu memiliki tujuan ya mukuteki ga aru no. Oke, sekarang nomor 2. Nah, El Gacang ya. El Gacang. Dozo yonde kudasai. Niban. はい。高いお金を払って外国旅行をするからには、大いに楽しまなければ損だ。 Iya. Karena karena sudah bayar mahal untuk Wisata luar negeri. wisata ke luar negeri, jadi rugi kalau tidak bersenang-senang. Ya, Menikmati. rugi kalau kita nggak senang-senang gitu kan ya. Wajar lah kalau saya rugi kalau tidak bersenang-senang. Oke, desne. Karena ya udah bayar banyak kok. Lanjut ya, Sang Bang. Rahma Chang yonde kudasai. Rahma. Hai, Sensei. Sang Bang, dozo. 自分一人でやると言った以上、みんなに助けてもらうことはできない。Wajar Karenanya dulu. Karena saya mengatakan. Karena saya mengatakan
mengerjakan seorang akan diri. melakukannya sendiri. Wajar semuanya tidak membantu. Ya, wajar saya tidak bisa dibantu oleh yang lain. Ya tadi karena udah bilang ke semuanya ya. Oke, lanjut nomor 4, Yongbang. Riri Chang Yonde Kudasai. Hai. Royong Bang Ri. Ayo, guru. Senmon Yongbang. shoku de aru izo wa sune ni atarashi chisiki o minitsukenakereba naranai to omou. Iya, artinya Wajar saja karena ada senmon shoku. karena masalah hal teknis. Karena masalah hal teknis harus pergi untuk belajar pengetahuan baru. Karena minitsuku itu artinya minitsukeru itu artinya belajar ya. Nah, ini saya ulangi nomor 4 ya. Senmon shoku de aru ijo wa suneni atarashi chishiki o minisuke nakereba naranai to omou. Karena jangan lupa karena wajarnya baru di kalimat kedua. Kalimat pertamanya kita artikan karena. Karena ini adalah pekerjaan teknikal, pekerjaan teknis, maka wajar saya merasa harus belajar pengalaman baru selalu. Itu ya. Oke, nomor 5 sekarang Gobang. Pipi Chang Yonde Kudasai. Olimpiku Tsujo wo mesashi ue wa chuto hanba na kimochi de wa dame da. Karena tujuan tampil di Olimpiade. Karena tujuannya tampil di Olimpiade, tidak boleh perasaan yang tiba-tiba nanggung gitu. Oh, nanggung, hai. Iya. Perasaan Chuto hanba tuh nggak all out. Dia nanggung gitu ya. Nggak semangat lah gitu ya. Tanggung. Oke, saya ulangi ya nomor 5 ya. Olimpiku Sutsujo mezas ue wa chuto hanpa na kimochi de wa dame. Ya, jadi karena saya menargetkan untuk tampil di Olimpiade, maka wajar. Nggak boleh saya dengan perasaan yang setengah-setengah gitu ya. Oke, nomor 6 saya yang bacakan. Kaisha o yameru to kimeta ue wa kakugo shite kongo no koto o kangaeru hitsuyo ga aru. Karena saya telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan ini, maka wajar saya perlu memikirkan hal yang selanjutnya. Gitu ya. Jadi pokoknya yang bagian sini tuh karena alasannya begini, wajarnya kamu ngapain? Oke, sebelum saya akhiri, saya akan ketsurong dulu. Bentuk kotodashi adalah bentuk di mana ryu-nya tidak cuma satu. Gitu ya. Tapi karena banyaknya ryu tersebut, saya munculin aja yang satu. Nah, pakainya kotodashi. Lalu no kotodakara itu untuk menunjukkan sebuah perangai dari seseorang. Oke, no kotodakara ya. Kemudian nomor 3, dakeni, itu jotainya yang tozeng. Karena begini, keadaannya begini nih jadinya. Makanya dia nggak boleh tuh bentuk keinginan kan. Perintah pun nggak boleh. Oke. Lalu yang nomor 4, akibat dari begini, maka hasilnya jadi buruk. Nah, itu bentuk bakar ini. Poinnya di situ tuh. Dan terakhir tadi ya karaniwa ijo atau uewa, alasannya begini, maka wajar kamu melakukan hal yang begini. Jadi masing-masing punya perbedaan meskipun memiliki satu unsur yang sama dari bentuk kausalitas. Gitu ya. Oke. Seperti itulah kira-kira untuk pola kalimat yang hari ini kita pelajari. Jadi banyak sekali